menurut mata batinnya Mas Imam itu udah banyak penampakan sosok. Nah, penampakan mungkin banyak sekali orang melihat, bukan cuma saya, banyak sekali orang melihat, banyak sekali, bukan cuma saya, banyak orang yang geser kebun cari apa, banyak sekali dia pasti melihat sesosok kayak apa ular, pasti dia melihat. Iya melihat sekali. Dan saya minta maaf barangkali kita ada dari tempat daerah manapun kita datang ke sini lihat benda apa atau apa yang kita lihat, nggak usah diambil atau nggak usah dibunuh. Iya. Mungkin jadi ini dayang-dayangnya Kanjeng Dimas. Iya. Ini simbol, ini adalah putri Kanjeng Dimas Nagagini. Oh, yang ini ya. Coba kita masuk batu kodoknya. Di sini tempatnya perempuan sini. Coba kita masuk batu kodoknya. Di sini tempatnya perempuan sini. Coba kita masuk batu kodoknya. Sini tempatnya perempuan sini. Untuk tim sahabat Ihir jangan ada yang melamun ya. Orang yang mau sedekah mau apa kan buat minta kayak pusaka kayak apa. Iya. Nah ini yang nunggu ini akan buat ke ibunya coba di sini ya nanti biar bisa kita melihat sesuatu. Bosku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terdengar di telinga saya kemarin lewat di Gunung Batu Kodok ini katanya menyimpan 1000 cerita tentang mistis. Jadi pengalaman Mas Agus pernah ke sana di Gunung Batu Kodok. Sebelumnya saya sudah pernah ke sana, bahkan sudah 2 kali. Iya. Kita masuk di Batu Kodok itu, sebelum masuk kan di pintu gerbang itu sudah ada patung ular, patung naga, ataupun istilah gapuranya semacam orang Bali toh. Itu sudah ada makhluk halusnya. Oh, berarti betul ya cerita-cerita masyarakat ini di telinga saya. Cerita masyarakat terdengar di telinga saya itu mistis banget katanya. Pokoknya sangat mistis, makhluk halusnya luar biasa. Sedangkan dibilang sampai sekarang pun sama sesembahannya itu orang Bali sampai sekarang itu masih disembah. Pengalaman apa saja yang Mas Agus ada yang meninggal di tempat itu atau pengunjung ke sana itu ada yang sering kemasukan atau bagaimana? Pada zaman dulu itu sebelum ada itu dibikin itu gapura semacamnya orang Bali dibikin patung itu banyak yang kesurupan, bahkan banyak yang salah jalan sampai tengah malam udah bisa pulang, dicari sama satu kampung udah ketemu karena tertutup. Begitu ya? Iya, sampai sekarang dibikinkan itu gapura sama orang Bali bikin kesembahan sudah mulai nih istilahnya ndak ada yang istilahnya yang kerasukan, ndak ada yang hilang karena sudah dibikinkan lambang di situ bahwa di situ udah boleh sembarangan atau sembrono karena itu lauknya luar biasa, kodamnya makhluk gaibnya di situ ya. Iya, jinnya ya, situ, luar biasa sekali. Karena di situ ada ular, ada naga, karena itu Batu Kodok itu kan semacam istilah makhluk halus sudah tempatnya situ, rumahnya di situ. Melambangkan di situ. Makanya siapa saja masuk ke sana ada lambang apa itu sudah semacam itulah. Wujudnya juga. Wujudnya seperti itu. Seperti wujud kodamnya begitu juga. Itu karena dibikinkan seperti itu sudah begitu. Karena dulu kan tidak ada begitu orang sembarang itu, sembarang masuk, sembarang menebang apa, dia sampai hilang, tidak bisa pulang karena begitu makhluknya luar biasa. Begitu sampai sekarang itu air itu tidak bisa kering ya, selalu mengalir terus. Iya, karena tidak boleh itu air itu ditutup karena dilarang oleh masyarakat di sini. Oh begitu ya? Iya, masyarakat boleh suku Bali, suku Jawa, suku itu tidak boleh ya, tidak boleh merusak di situ, tidak boleh menebang karena barang dilarang itu. Puranya ini saya dengar di hutan. Iya, di hutan, di gunung sana, di puncak. Jadi kalau Batu Kodoknya itu paling atas lagi ya? Paling atas lagi. Kalau ada yang mau ke sana mau jalan-jalan siapa saja bisa. Kalau mau tidak terlarang, pokoknya tidak dilarang, bebas. Mau melihat apa-apa. Jadi penting jangan dia istilahnya merusak, jangan bicara kasar, jangan melebur yang kasar, cerita kasar kan? Iya, boleh, tidak masalah. Karena di atas di sana kan istilahnya di sana itu ada pura paling atas. Iya. Tempatnya zaman dulu di situ, zaman kerajaan ada di situ tempatnya. Iya. Jadi saya dengar
di atas puncak katanya. Kalau rezeki bisa melihat atau dapat kuburan tua ya. Iya. Berarti kuburan tua ini tersembunyi dia. Tersembunyi. Tidak gampang dilihat orang, tidak gampang ditebak. Karena itu mana gunung, mana batu, mana kuburan, udah ditahu. Oh, udah ditahu ya. Iya, udah ditahu, udah semudah itu. Udah melihat begitu. Batu kodoknya ini itu bergambar seperti kodok atau batunya ini Iya. apakah dibikin dari manusia atau alam yang buat? Itu batu kodok pertama itu ada di pinggir kali. Iya. Sebelum kita masuk dari gerbang itu masuk ke Gunung Kodok, karena gunung Batu Kodok itu batu ada di pinggir kali. Cuma orang suka dimainkan, kadang dibuang, kadang ditendang, kadang di apa, Iya. dia kembali lagi di situ. Itu batu kodok alami, memang dari awal, nggak dibikin ya. memang sudah Dari awal diwujudkan itu batu kodok. Seperti anak kecil itu mainan lah, makanya itu karena masyarakat itu suka mainkan, suka jahil, akhirnya dipindahkan di atas. Makanya tuh di atas ada batu kodok, terus ada pura. Iya. Nah, itu pura itu kan semacam rumah. Makanya ada di situ batu kodok berhadapan sama pura, batu samping. Di sini samping sini batu kodok, di sini pura itu istilahnya puranya, istilahnya rumahnya harus bersamaan. Oh, begitu. Dan katanya saya dengar lagi batu kodoknya ini pernah ada yang guling ke bawah tanpa sengaja kembali lagi. Iya, kembali lagi, sudah berapa kali itu diguling kembali. Kok ada batu begini, batu kodok kadang dibuang kembali. Ada dulu itu teman saya itu nyata ndak mengada sempat dia pukul, terus turun hujan. Berarti saparan batu itu ya. Makanya itu batu istilahnya boleh dikata batu ajaib lah. Oh, begitu Gitu. ya. Apa mungkin munculnya batu kodok itu sehingga dinamakan Gunung Batu Kodok? Ya sebenarnya begini, orang itu dibilang namakan batu kodok kan melambangkan batu kodok sebenarnya. Oh, berarti iya. manusia yang membuat nama Gunung Batu Kodok ini? Iya, manusia. Karena dilihat ada batu kodok di gunung itu, Iya, sehingga dinamakan gunung itu Gunung Batu Kodok. batu kodok. Oh, begitu ya. Jadi saya rencana mau eksplorasi ke Gunung Batu Kodok. Iya, Jadi iya. barangkali bisa diajak juga Mas Agus ke sana. Bisa. Kita boleh, ya? Iya. Oke. Jadi kita bareng ke sana. Oke? Iya, oke. Halo bosku, sahabat Ilher, teman-teman yang lain. Nah, di sini saya sudah bercerita mengenai tentang batu kodok yang berada di gunung itu ya. Jadi saya bakalan vlog ke sana eksplorasi di Gunung Batu Kodok. Jadi bagusnya lagi kalau saya langsung ke sana aja ya. Jadi di sini saya bakalan ngajak si Mas Agus, karena Mas Agus ini sebagai narasumber juga yang mengetahui tentang cerita-cerita mistis di balik batu kodok itu. Jadi halo bosku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat aja tentunya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ilher, di sore ini saya bakalan mengunjungi Gunung Batu Kodok ya. Gunung Batu Kodok ini menyimpan 1000 cerita misteri tentang mistis tentunya ya. Bro, guys, sahabat Ilher. Nah, di Gunung Batu Kodok ini kenapa dibilang Gunung Batu Kodok? Batunya itu bergambar seperti kodok, teman-teman. Makanya dibilangin Gunung Batu Kodok. Di sini saya penasaran karena apa? Gunung Batu Kodok ini batunya itu bergambar seperti kodok. Ya, terus kedua, sebelum batu kodoknya itu di sampingnya itu ada pura ya, dan di tempatnya ini hutan belantara gitu. Makanya saya penasaran situ. Dan cerita-cerita tetangga katanya di Gunung Batu Kodok ini yang saya harus datangi itu menyimpan 1000 cerita misteri. Dan di sini saya bakalan mengeksplorasi Gunung Batu Kodok ini. Yois. Nah, di sini saya bakalan jemput teman-teman saya, sahabat Ilher, dan barengan ke sana. Yois. Dan
ikuti terus videonya teman-teman sahabat Tirher, karena ini udah jam 4 ya, takutnya kemalaman di hutan. Nah di sini saya sudah sediain tripod, ini tripod untuk lampu ya, lighting. Nah tripod ini bahkan saya pasang dengan lighting ini ya, ini barangkali digunain ntar, tripodnya sudah saya persiapkan gitu, dan saya sudah punya senter juga satu cadangan sih, jangan sampai kemalamannya di hutan. Jadi kita harus antisipasi dan jaga-jaga, jadi harus ada persiapkan gitu sebelum ke hutan itu. Soalnya sekarang udah jam 4 lewat, takutnya kemalaman ya di hutan. Oke sahabat Tirher, ikuti terus ya videonya. Hello guys sahabat Tirher, nah saya sudah berada di tempat teman saya, jadi saya bakalan jemput mereka dan barengan ke Gunung Batu Kodok itu. Guys, sahabat Tirher, ikuti terus ya videonya. Hello guys, bro, sahabat Tirher. Nah di sini saya ada teman-teman saya, dan teman-teman saya ini bakalan barengan kesan ya di Gunung Batu Kodok itu, gunung yang menyimpan 1000 cerita misteri. Sahabat Tirher, ikuti terus videonya. Bosku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Nah, sahabat Tirher, guys, ini jalan menuju ke Batu Kodok ya. Ini aspalnya cuman berapa ya? Cuman 1 kilo aja. Ntar di depan itu sudah jelek, karena lokasi Batu Kodok ini itu di lokasi dekat dari tambang ya, pertambangan gitu, PT Askom. Jadi teman-teman, ini kita ambil kanan ya. Ini jalan masuk yang saya maksud itu pertambangan PT Askom ya ini. Jadi kita harus lewat sini sih sebenarnya. Apa kamu udah salah jalan, Man? Enggak. Jadi teman-teman, karena mobilnya nggak bisa masuk ke dalam, ya terpaksa kita parkirin mobil di sini ya, dan terus lanjutkan berjalan kaki ke Gunung Batu Kodok itu. Karena letak Gunung Batu Kodoknya itu ya emang di gunung. Jadi kita parkirin mobil di sini dan kita berjalan kaki masuk ke dalam ya. Jadi sahabat Tirher, ini jalannya ya menuju ke Gunung Batu Kodok. Jadi dari parkiran tadi kita lanjut jalan kaki lagi sekitaran butuhkan 5 menit lah udah sampai ya. Oke. Jalan mana? Sahabat Tirher, ini kita harus ambil jalan. Ini kasih ya. Aduh. Teman-teman sahabat Tirher, ini baru di depannya. Ini kan ke depan sana kan itu sekitaran 5 menit jalan kaki, berarti dia sekitaran 1 kilo lebih ya. Jadi ini baru di depannya aja, auranya ini sudah mistis sekali ya. Berbulu ya teman-teman. Ini tangan saya berbulu emang, tapi ini maksudnya dia berinding maksudnya gitu. Sahabat Tirher, ini betul ya, ini merinding nih. Cerita misteri yang ada bersebar di masyarakat itu beneran, karena baru di depannya aja ini sudah merinding ya.
Jadi sahabat Irher, nah seperti beginilah ya. Ke Gunung Batu Kodok itu harus melalui sungai. Ini hutan belantara ya teman-teman. Teman-teman, sahabat Irher, ini baru di depan puranya aja sudah merinding ya. Ternyata di Gunung Batu Kodok itu nggak cuma Batu Kodok, jadi sebelum Batu Kodoknya kita harus datangin, ternyata di depannya itu harus ada pura, dan pura ini udah disakralkan sama Bali ya gitu. Dan ini jujur di depannya aja ini udah merindingnya karena pura ini dan Batu Kodok ini letaknya di dalam hutan gitu ya, dalam hutan yang sangat guys. Teman-teman, sahabat Irher, jadi sini saya akan berburu dulu ya. Takutnya ada hal-hal yang mistis yang mengganggu ya saya dan teman-teman. Harus benteng diri dulu. Teman-teman, sahabat Irher, yang di depan itu pura ya, pura kepercayaan. Jadi untuk saya dan teman-teman tadinya pengennya ke Batu Kodok, jadi harus melalui pura ini dulu gitu. Nah, kalau untuk puranya di sini, jadi untuk Batu Kodoknya di tempat ini ya. Jadi kita harus naik tangga lagi gitu Batu Kodoknya. Sebenarnya saya itu penasaran teman-teman, penasarannya apa Batu Kodoknya ya, karena dia katanya sih, kata masyarakat itu bergambar seperti kodok gitu. Jadi sebelum kita naik ke atas kita harus permisi agar hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Kalau kita permisi itu, kita sopan, insya Allah kita disambut dengan baik sama penghuni sini ya. Karena di sini ini angker sekali tempatnya, dan ini aja sudah merinding. Oke. Ini lumayan juga ya tingginya. Dari pura itu saya hitung tadi anak tangganya itu sekitaran 50 anak tangga, jadi lumayan juga. Jadi ternyata masih mendaki lagi ya, tinggi. Oke,
Kita lanjut. Teman-teman, sahabat ini ada tangga lagi ya. Jadi, ini betul-betul dijaga ya. Hanya saja kuncinya ini tadi pertama masuk sampai kami sudah diikat batu kodoknya ini, kuncinya yang tidak ada ya. Terpaksa kita masuk aja. Yang penting kita sopan, insya Allah. Yang terjadi. Kiblat. Iya, sana sepertinya. Teman-teman, sahabat Riher, kami itu singgah beristirahat di sini dan melakukan izin mau ke Batu Kodok. Walaupun nggak ada yang jaga di tempat ini, tapi mungkin seperti makhluk gaib-gaib begitu ya, pasti ada yang menjaga begitu, apalagi kan pura begitu itu sakral. Jadi kami izin dulu ya. Oke, dan izinnya sudah selesai. Kita lanjutkan perjalanan lagi, guys. Nah, itu untuk tim sahabat Riher, jangan ada yang melamun ya. Kita fokus. Oke, sip. Fokus. Ingat Allah Ta'ala. Sejarah ini ya, dulunya ini nih. Dulu
beliau pun saya belum belum tahu namanya kan, belum saya kenal, tadi saya cuma lihat tokohnya aja. Ini ceritanya dulu dia di Jojo. Ini kan orang tani nih. Orang tani ya. Di Jojo zaman Belanda apa zaman siapa kurang tahu, dia mengadakan diri. Di sini ada suatu kampung gaib. Misalnya dalam kampung gaib kayak apa namanya? Nanti kita bukakan nanti habis maghrib. Kita makam yang paling tua memang ini yang buatnya. Namanya tafsir salah ungkap. Ini ada selisihnya sama Gajah Mada ini. Oh gitu ya. Majapahit. Ini. Terus terang ini sih ada Gajah Mada. Ada cerita ada Gajah Mada ini. Ada silsilahnya sama Gajah. Dulu memang orang tani, dia didatangkan suatu kayak kerajaan, para rasanya panglima yang paling sakti, diamankan, disuruh tirakat, sampai tirakat ke tahun dia meninggalkan dunia. Yang pertama yang meninggal itu dulunya suaminya dulu. Dia sebenarnya dia bukan batu ini sebenarnya. Ini bukan batu ini. Apakah orang Bali yang membuat batu-batu kayak begini atau bagaimana? Atau memang alam? Dulu alam, ini langsung alam. Apa namanya? Alam mungkin alamnya sana ini ada. Ini cuman mungkin ditambah-tambah ini kayak begini lantainya ya kan? Mungkin gitu. Ini saya lihat ini pertama ini bukan apa, memang kita berkeramat. Nah, ini saya luar biasa sekali memang keramat. Ini ada sama kerajaan, pastinya ada di sini juga. Yang nolong bukan apa yang nolong, yang menyelamatkan beliau yang sebelum almarhum itu. Iya. Jadi itu kemudian lari ke alas-alas toh. Nah dari situ ada orang yang 2 orang istri yang disuruh ke sini ke arahnya. Tapi dia sih diamankan sama kayak pati. Itu pada dulu itu pastinya Demang apa pati saya kurang tahu pada dulu. Jadi saya kurang apa namanya, kenapa kok tidak dinamakan nama batu kodok itu kan saya kurang jelas sekali, saya sedangkan saya belum lihat. Iya. Itu yang saya lihat dari lihat sendiri, ininya di sini tempat saya bekas tempat itu ada orang betapa meninggal lah di sini lah. Berarti di sini yang untuk puncak ini yang pegang yang 2 orang itu. 2 orang ini. Yang pertama diarah ke sini. Dua dari sini. Saya lihat di aura sini juga ada makam-makam yang lain. Ada makam yang lain itu. Kalau untuk patung-patung singa sama harimau ini sebenarnya ini cuma apa? Ada Simbol. Isinya atau cuma simbol? Ini simbol ini. Gitu ya. Ini simbol. Untuk kolamnya yang ada dia. Iya, dia ini simbol ini. Ini hukumnya luar biasa. Copot. Ini adalah lambang simbol. Iya. Ini ada sejarah. Ada sejarah itu apa namanya? Ya orang dulu lah, orang yang luar biasa. Itu ya. Ini caranya juga kuat banget, caranya ini auranya kuat banget. Karena juga apa? Jadi simbol juga ibu jam sudah menyatu. Itu jadi apa namanya? Buat apa namanya? Buat rumah lah. Iya. Jadi dia dijadikan rumah ya. Iya gitu. Ini batu-batuan ini alam sepertinya ya. Ini cuman ditambah-tambahin ini saja semennya seperti ini. Tambahin lantai. Ditambah-tambahin lantainya kan. Gitu. Kelihatan ini seperti alam ini yang buat ini. Batu-batuan ini. Ini jelas sekali ini. Hah? Ini jelas banget ini. Karena ini ada yang punya ini. Ada yang punya? Ya ini bisa kayak bisa dirubahkan, kayak bisa menjadikan harimau nyata ini. Itu ya? Jadi harimau nyata. Orang yang mau sedekah mau apa kan buat minta kayak pusaka kayak apa. Iya. Nah ini yang nunggu ini. Oh penunggu ini ya, yang ganggu dia ya? Ganggu dia akan berubah lah dia. Dia yang menghalangi ya? Berubah lagi. Saya lihat ada bisikan kayak ular itu, saya lihat bisikan ular ini. Ada sosok ular juga. Saya kira dengan sekali. Karena soalnya saya tunggu dulu, bentar lagi. Sudah apa? Sudah datang ini. Tahu ini dekat datang. Aurnya sudah sangat keras sekali ini, sudah sangat hangat.
Sehingga nanti insya Allah saya cobakan nanti habis tentunya Habis maghrib. maghrib saya Ya akan kan coba udah lama dan, maghrib lagi nih. akan buat ke ibunya coba di sini ya nanti biar bisa kita melihat sesuatu itu apa yang nanti kita lihat insya Allah saya akan coba di sini nih dia berani menampakkan diri sini. Terus sama makhluk gaib bisa melihat begini saya nunggu habis maghrib. Ya. Saya coba saya panggil. Ini. Yang penting kita niatnya bagus ya, awasnya bagus. Iya, yang penting niatnya bagus ya. Kita Nggak mengganggu, niat bagus pasti. Jalannya mulus juga. Bosku, sahabat Tirher, rekomendasikan buat kalian semua ya. Jika teman-teman pengen ke sini, kalian harus betul-betul bernyali ya ke sini, karena di sini itu aura-aura energi gaibnya itu sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi kalian kalau ke sini kalian itu harus fisiknya kuat, bentengnya kuat, dan jangan sering melamun. Yang pastinya kalian ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah tidak bakalan kalian diganggunya ya. Yang penting kalian niatnya baik dari rumah, datangnya di sini baik ya. Kalian juga tidak bakalan diganggu begitu. Teman-teman niatnya ke sini dari rumah jelek, kesininya juga jelek lagi ya. Kalian akan nanggung resiko sendiri ya gitu. Karena kata siapa ya? Mas Imam, yang gambaran ini sinya ya, ini modelnya sinya ini sudah ada penunggunya. Jadi kalau serakah, jadi ini yang bakalan nampak duluan, nampak yang ganggu kalian gitu. Oke teman-teman, sekarang saya dan teman-teman ini bakalan nunggu selesai maghrib supaya bisa melihat jelas gaib yang ada di sekitaran sini gitu. Dan ini auranya sudah sangat nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata teman-teman. Sudah sangat luar biasa sekali ya energi gaibnya sini. Kalau saya sendiri sudah lama saya lari. Untuk saya enggak sendiri. Aduh. Tadinya saya mau ke sini itu sendiri. Tapi karena cerita masyarakat di Gunung Batu Kodok itu menyimpan 1000 cerita misteri ya, saya nggak berani dan memanggil teman-teman, dan alhamdulillah mereka mau juga ke sini ya. Saya barengan ke sini. Gitu. Emang ya. Pengajian tapi kamu adabnya terkesan di gini man, kamu matanya jangan terlalu banyak terbuka ya kan, jangan terlalu banyak terbuka, mata agak riap, tapi kamu tatap salah satu di wilayah sini aja. Boleh. Iya. Pokoknya itu aja, nanti kamu dipandang salah satu, difokuskan, jangan pikirannya itu jangan kemana-mana, kesini, arahnya ke sana saja. Kamu tuju salah satu tower pura itu salah satu tower di wilayah situ, kamu pandang ditesapi apa, pandang kita ada cahaya apa, ada bayangan apa lagi, nanti kamu lihat nampak toh. Terus ya kamu dilihatin terus saja siapa dia, biar dia nampak sendiri, biar kamu tahu penunggu di sini. Ini ada siluman. Kalau sudah ya dipegang, dibawa pulang. jom saya lihat tadi di sini ada muka kayaknya tadi. Iya. Justru Pak. Astaga. Ini teman ini
ini nggak bisa bercanda loh, ini loh, ini tempat di mana ini? Ini buat di rumah ini. Ya kamu nggak penasaran sama jin, sama gaib kan? Kalau Mas Agus Mas apa kan memang sudah tahu, kamarnya petal auranya sudah tahu. Kamu fokus salah satu tower itu dalam wilayah sini, saya tabukkan mata batinmu, indranya atau matanya kamu, biar kamu tahu ada cahaya apa, makhluk apa. Terus Ya kamu tinggal disaring aja. Ya. Nanti saya tak panggil yang lebih nanti kalau saya ngomong-ngomong kamu ngomong aja ini ya. Jadi dulu nanti saya tak panggil dulu biar kamu supaya punya fisik semua itu loh. Iya, kamu di sini toh. Betul. Nanti kalau kamu punya fisik semua sudah melihat sesuatu gaib di situ di wilayah sini, kamu matanya akan buka sendiri. Insya Allah akan buka sendiri mas. Lagi sudah terbenturan antara mata kamu, energi kamu dan energi dia toh. Iya. Dan nanti kamu lihat langsung, tapi kan saya lihatkan gaibnya kamu dulu biar lebih kamu lebih apa namanya lebih jelas. Panggil salah satu ya. Saya yang tadi Coba kita masuk batu kodoknya. sini tempatnya perempuan sini. Coba kita masuk batu kodoknya. Sini tempatnya perempuan sini. Coba kita masuk batu kodoknya. Sini tempatnya perempuan sini. Assalamualaikum wabarakatuh. Oh ini. Oh iya ini. Astagfirullah. Ya Allah. Di sini pale batu kodoknya. Oh itu dia nih. Itu dia. Di belakang saja. Hah? Ini nih bosku. Jadi teman-teman sahabat Ilhir, ini batu kodoknya ya. Jadi kami seharian keliling-keliling mencari, ternyata yang kami udah datangin nggak tahu. Ternyata yang kami udah datangin itu ternyata dia udah di samping pura itu batu kodoknya ya. Dan kami keliling-keliling pun nggak dapat, turun tangga lalu kami dapat. Nah ternyata ini batu kodoknya ya. Kodok tuh itu matanya itu kiri kanan yang di atas tuh, perhatikan bagian atas kepala itu memang bentuk kodok modelnya tuh lagi melihat ke atas. Terus yang bawahnya seperti muka semua mulut mata hidung. Oh iya. Kan saya tidak tahu itu apa itu, tapi memang terus ke pohon tuh, terus ke pohon tangan itu ternyata yang tadi itu yang wanita dari belum yakin. Esok dina kowe anu apa rane? Om. Telepon dia. Jadi saya udah izin beliau, nyatanya beliau sebenarnya bukan yang dia apa namanya foto-foto itu sebenarnya bukan eyangnya, beliau hanya lambangnya, simbolnya. Cara bahasanya itu yang makam di situ, itu mainnya di sini, sukanya dulunya dia punya cucu di sini, sukanya main-main foto-foto gitu. Oh, berarti cucu yang paling di atas itu bermainnya di sini ya? Dia suka bermain yang kodok-kodok itu. Itu jangan makan itu gunung. Foto bukan foto punya ini gunung. Berarti gunung batu kodok. Gunung itu. Bahasa gaibnya gunung kodok itu bukan bahasa apa namanya? Maaf. Bukan kayak bahasa kita yang lihat dari ini, bukan. Ini adalah simbol gerbang. Gerbang itu namanya gerbangnya, itu artinya ada gerbangnya. Gerbang gaib. Itulah. Berarti batu kodok ini itu cuman simbolnya saja. Simbolnya aja.
Ya, ini simbolnya, bukan ini apa tuh, kalau itu adalah nama orang, tidak. Bukan nama orang, aja. cuman simbol ya kan, simbol bahwa Gunung Batu Kodok. Batu Kodok ini, itu maksudnya. Tapi kenapa orang-orang pada dia menyakralkan itu ya? Menyakralkan ini sebenarnya beliau bilang yang saya sudah di sana. Ya. Ini apa namanya? Orang yang mengatakan ini Batu Kodok itu adalah jebal yang salah sebenarnya. Oh, berarti orang-orang saja kan, manusia-manusia yang ucap itu. Yang ucap. Akhirnya terjadilah kayak gini. Akhirnya dinamakan Gunung Batu Kodok. Berarti manusia yang pertama yang melihat batu itu seperti kodok, makanya dibilangkan ini Gunung Batu Kodok. Dia kalau bahasa Jawa atau bahasa alamnya kita itu namanya tempat istirahat atau tempat padepokan. Tempat padepokan mereka ya. Gitu. Ini kan di sini panggung ini. Oh, ini panggung ini sebenarnya bukan apa, panggungnya ini. Panggung kita buat apa namanya budaya. Iya. Ini panggungnya sebenarnya, simbol panggungnya itu. Iya. Ya, ini simbol panggungnya kita buat biaya pertemuan apa-apa, ini begini tempatnya. Oh gitu ya. Iya, simbol ini sebenarnya. Nah, trik. Oke. Itu yang saya tahu dari sama beliau, macam itu aja. Kalau itu Allah Taala saya nggak tahu kan. Iya, oke, yang siap. saya dapat petunjuk sama beliau. Iya. Nah, cuma itu aja. Oke. Berarti cerita sebenarnya sudah kita dapat ya. Berarti kita harus lanjut. Ya. Oke. Eksplorasi. Astagfirullahaladzim. Ini saya tadi ada ular ya, mengadang ya. Ular. Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Permisi. Eksplorasi destinasi wisata gaib Gunung Batu Kodok sudah kita mengeksplor teman-teman, dan sekarang dilihat ini pakai senter. Assalamualaikum. Ya. Ini simbol, ini adalah Putri Kanjeng Nimas Nagagini. Oh, yang ini ya. Ini simbol Putri Nimas Nagagini. Ini simbolnya seperti ini. Ini nyata, memang seperti ini benar. Kalau bisa apa namanya dicobakan. Iya. Emang seperti batu ini sebenarnya putri. Makanya di sini tuh banyak putri-putri yang turun di sini. Oh, di situ ya. Mainannya ya. Itu inilah simbolnya. Nah, di sini memang luar biasa. Saya sudah nyebut namanya toh. Ini sembarang kita apa namanya ya, makanya beliau menutupkan apa namanya menutupkan matanya. Luar biasa auranya banget auranya ini. Ini sebenarnya ini dulunya dia simbol mandi sebenarnya. Oh, di sini sungai kecil ini ya. Ya dia ini apa namanya lingkarannya, misalnya apa tadi ini sebenarnya ini lingkarannya. Ini simbolnya ini. Lingkarannya simbol dia. Nah, dia namanya
Putri Raja Nimas Nagagini. Putri Nimas Nagagini. Putri Nimas Nagagini ya. Nagagini. Nagagini. Ini simbolnya. Saya coba menjelaskan. Ini biasanya kalau bulan-bulan kayak Sabtu Manis, Jumat Kliwon, ini pasti ada sesosok makhluk gaib. Ya. Para perempuan sukanya main. Saya kasih itu gaya-gayanya beliau ini. Oh iya. Iya, bercandanya mainnya Iya. ini. Sukanya main ini ada lambangnya kan, ada lambangnya ini. Untuk kita bermain sini. Ini saya lihat itu apa namanya? Perempuan khususnya perempuan ini. Perempuan ya. Perempuan iya. Ada yang pakai sweater merah, warna merah, hijau. Itu. Berarti di sini para penunggunya semua para perempuan ya. Iya, perempuan karena ini pengiringnya. Beliau. Kalau yang di sebelah ini pengiring ya. Iya, saya punya mas. Pengiringnya ini tempatnya ini yang luar biasa, airnya juga luar biasa. Ya, dia bermain lah untuk proses bermain. Ini makanya sungai ini dibilang ini sungai Mempung gini sebenarnya. Oh, Mempung sebenarnya. berarti sungai yang mati ini enggak mati juga sih, ada airnya itu ya, masih mengalir. Dan Sebenarnya mengelilingi pura ini ya. ini pura Mempung itu. Tanah kita bisa lihat lebih dekat. Ini dia anakannya. Ini aja simbolnya ini, simbolnya. Ya, Oke. apa yang diarahkan, dijelaskan. Ya. Jadi di sini menurut mata batinnya Mas Imam itu udah banyak penampakan sosok. Nah, kita penampakan mungkin banyak sekali orang melihat, bukan cuma saya, banyak sekali. Banyak orang sekali. yang melihat, banyak sekali, bukan cuma saya. Banyak Bukan ya? orang yang geser kebun, cari apa, banyak sekali. Banyak sekali dia pasti melihat sesosok kayak apa namanya, sesosok kayak apa ini, kayak inilah dia ular, pasti dia melihat. Iya. Iya, melihat sekali. Dan sebenarnya saya minta maaf barangkali kita ada dari tempat daerah manapun kita datang ke sini lihat apa benda apa atau apa yang kita lihat nggak usah diambil atau nggak usah dibunuh. Iya ya. Gitu. Nah ini mungkin jadi ini dayang-dayangnya Kanjeng Lima. Iya. Kalau yang ini sosok apa dia? Yang pura yang tinggi ini? Nah ini sebenarnya ini sebenarnya kan bukan bikin manusia sebenarnya, tapi terburu karena kita banyak orang yang gimana yang melihat apa gimana itu dibikin pura. Oh Pura begitu. itu wajar. Ini sebenarnya pura itu bukan kita menjadikan ini orang Bali, itu bukan. Memang dari kerajaan beliau pun dia punya lambang kayak gini, pura istananya. Oh sudah mempunyai lambang begini ya? Istananya seperti ini motifnya. Motifnya seperti ini, lambangnya seperti ini. Makanya ini sebenarnya ini buat apa-apa, buat tidak persembahan apa tidak, ini simbol. Oh gitu ya? Sebenarnya simbolnya ini. Buat persembahan apa gimana ini bisa, tapi di sini Simbolnya. Di sini pun bisa untuk kebanyakan orang tirakat minta kesaktian. Saya lihat minta kesaktian atau minta benda-benda yang pusaka atau dan bisa terjadi minta apa, minta persetujuan lah, Iya. Oh banyak di sini juga ya yang sering datang ya? Iya, makanya di sini sebenarnya tidak boleh, Iya. dia nggak mau. Oh dia nggak mau juga? Dia nolak ya? Nggak mau orang yang menuju ke dunia kayak gitu, dia nggak mau. Oke. Ya, permisi barangkali saya punya salah, ucapan saya yang salah, bagaimana saya minta maaf, jadi saya yang saya tahu cuma gimana tidak lagi sama apa. Aduh, udah menyala lagi ya.
ini ada sosok yang luar biasa, ini penjaga. Saya itu berdiri yang dulunya ini menurung saya ini tempatnya. Iya ya. Dulu saya pernah disuruh di sini karena saya mungkin kurang sopan atau kurang apa, ini tempatnya ini. Oh iya kan semalam pernah datang. Wujudnya luar biasa, wujudnya luar biasa. Ini itu gerbangnya ini. Oh berarti gerbangnya ini ya di depan sungai ini ya? Yang kemarin dulu saya dikenalkan, nah ini tempatnya pas di sini nih. Iya. Ya, saya dikenalkan ke sana atau jauhnya, oleh saya nggak kena batu sirahnya. Iya ya. Iya, saya lebih. Oh betul. Nah dia, astagfirullahaladzim. Nah, ini makhluknya luar biasa, ini besar sekali, ini makhluknya besar sekali. Ini ya? Iya besar sekali ini. Ini penjaganya ini. Penjaganya itu. Pura ini ya atau gerbang semua yang ada di atas ini. Salah buat ini saya perasaan begini juga, ini awalnya pas sekali saya mau astagfirullahaladzim. Ya. Oke. Ini maaf. Ya. Ini sebenarnya ini apa kayak bahasa danau ini punya buat mandi nih. Oh danau ya? Ya kayak danau. Insya Allah mungkin kalau ada yang bisa mata batin atau di YouTube mungkin insya Allah mungkin tahu ini tempatnya apa. Mungkin dari HP pun kalau kita bisa melihat tujuannya ini tempat buat pemandian, ada di Kayangan. Ini tempatnya sebenarnya ini banyak sekali itu. Sebenarnya banyak sekali. Ini melingkar, ini benar melingkar tepung ini. Iya. Ini juga sebenarnya ini air juga ini. Oh berarti di ini sebenarnya air juga di sini ya? Ini insya Allah kalau bisa yang tahu kaitnya sudah terbuka, mungkin maaf bisa melihat lah dari video ini, mungkin Iya. jadi lihat itu. Ini sebenarnya air penempungnya itu buat singgahnya. Cuma bahasanya itu cuma buat mandi-mandi aja. Oh gitu ya, buat permainan mereka begitu. Mandi-mandi aja. Mandi-mandi itu. Bermain sambil mandi ya? Mandi lah buat itu. Oh gitu. Nah, sekarang itu kayak gini. Ini sampai kapal pun ini nggak bakal apa? Nggak bakalan. Surut, nggak bakal kebiasaan air. Ada ini terus air itu. Oh gitu. Untuk apa? Dia tekan sendiri. Sendiri tempatnya. Aku buatin awal itu. Ya. Oke, kita jalan ke sini. Kita arah balik ayo. Ini sih. Oke. Makan. Ini gerbang pertamanya ya, gerbang pertama saya. Sebenarnya ini punya lambang ini sebenarnya ada yang ngasih contoh ini sebenarnya, tapi ini sudah hilang kok. Gambarnya udah nggak ada, kemana orangnya, kena air mungkin ini. Ini pintunya sebenarnya ini. Pintu gerbang gaibnya ya? Ya ini masuk pertama lah, ini sebenarnya gerbang untuk kita masuk danaunya. Wilayahnya yang buat biasa mandi. Ini. Oh begitu. Ini. Berarti gerbang, terus danau. Nah, itu tempat lalu itu persinggahannya kan, pura yang di sana itu yang kita biasa buat tempat baju apa gimana. Iya. Itu kan. Ini tempatnya bisa juga. Jadi apa namanya? Ya inilah tempatnya saya tahu. Iya. Dari bagaimana saya mungkin ada yang bisa melihat dari air ini, mungkin bisa apa sebenarnya apa di sini kayak bahasa kolam. Oh iya. Ini tempat itu gerbang terakhirnya ini. Gitu ya. Nah, makanya itu di sana tadi saya lihat itu apa namanya? Itu pengawalnya yang luar biasa yang dulu yaitu yang nurung saya sampai pental dari sini ke sini nih, mental saya jauh sekali. Nah, sekali. Waktu pertama datang ya? Pertama datang
datang ke sini. Pas jam 2 malam itu. Jam 2 malam. Nah, saya dipentalkan dari sini ke sini. Ini saya tidak kena batu ini. Kepalanya toh. Betul. Nah, saya tahu, alhamdulillah ini sudah saya tahu semua. Ya karena saya nggak buka gaibnya, saya nggak menguasai, cuma ingin tahu aja, cuma ingin diri rezeki aja. Betul. Oke. Nah, sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok di belakang Madan? Kasih Mas di depan. Dengan tenaganya Pak. Mas depan. Bosku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Ya, jadi saya dapat itu orangnya, saya lihat dari mata batin saya, ini dia Allah ya, Allah Ta'ala namanya. Yang itu yang ada kepalanya, yang pakai rantai itu. Udah menjadi kereman, iya. Saya lihat, makanya saya bilang buru-buru ke sini, dia langsung nampak dari ujung, dia langsung sini, terus ada apa namanya? Saya lihat dari sini ada cahaya kayak garis pasti ini. Terus maaf, saya minta maaf ya, ini nggak terbuka semua. Aku takutnya ini terbuka cuma saya salah satu kali, tapi alhamdulillah ini sudah nampak sekali. Lengser wengi sliramu tumake sirmo aja tangi nggonmu. Bosku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat, sekarang saya dan tim sudah berada di lokasi tersebut. Maksudnya lokasinya di makam tua atau kuburan tua ya. Jadi dari Kendari sih ke sini tuh lumayan juga, sekitar 4 jam. Jadi sekarang sudah jam 1 lewat. Nah sekarang dan saya dan tim bakalan menelusuri lebih dalam lagi seperti apa keangkeran yang ada di kuburan tua ini. Ikuti terus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Hadir. Kubur itu. Dir. Itu kayak ada manggil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Said. Hadirah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya alam kubur. Assalamualaikum ya gaib. Assalamualaikum ya roh. Sujudlah di hatimu. Tunjukkanlah di mana tempatmu. Tidak usah takut. Saya tidak mengganggu. Saya tidak mengganggu yang ada di sini. Yang tahu aja. Allahu Akbar. Ini sudah mencekam nih. Sujudlah di hatimu. Ini pada mepet sekali. Aduh, pasti kita harus melangkah di cari jalan ini, cari jalannya. Dan tadi sudah ada penampakan Assalamualaikum ya roh. sosok pocong. Ya roh. Assalamualaikum ya jin. Hadirlah. Assalamualaikum. Tampaklah sejatimu, tampaklah wujudmu. Walaupun dari jauh. Gimana? Kuburan jangan dilangkah ya. Harus lewat tinggi-tinggi.